Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan ihsan. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'innya, sampai kepada kita selaku umat akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagaimana kabar bapak-bapak, ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kembali bersama dengan saya Roni Rodiana di Masjid Al-Mansur dalam program Da'i Bersatu, Bandung Da'i Bersatu. Juga kepada para asatidah, mohon maaf saya di depan. Yang saya hormati sahabat saya Ustadz Mikdar dan semua yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan Allah melapangkan hatinya, Allah memberikan kelapangan dalam setiap urusannya. Yang belum punya jodoh, mudah-mudahan diberikan jodoh yang terbaik. Kalau yang sudah nggak usah amin ya. Yang punya hutang banyak atau sedikit, mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk membayarnya. Luar biasa ini, keras ya. Luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah kita tadi sudah mendapatkan ilmu dari Ustadz Edwin dan juga dari Ustadz Iwan. Insya Allah saya hanya pelengkap saja apa yang sudah disampaikan. Jadi tadi rencananya saya mau menyampaikan, ternyata sudah disampaikan. Sehingga akhirnya saya hanya sedikit saja yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan sedikit tapi bisa berkenan di hati Bapak Ibu semua dan pulang bisa membekali dengan takwa. Judulnya adalah menemukan jalan pulang. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini nungguin apa? Nungguin pulang. Nungguin Pak Budi. Dulu pernah ingat saat SD, SMP, SMA datang ke ruangan kelas kepala sekolah, anak-anak berhubung Bapak Ibu akan ada rapat, pulang sekolah jam 9 sore. Ternyata pulang itu menyenangkan, betul atau tidak? Betul ya, pulang itu menyenangkan. Sekarang pulangnya rohani kita ke siapa? Ke Allah. Sudah siap pulang? Makanya kita mencoba mengurai, menemukan jalan pulang kembali kepada Allah dengan penuh cinta. CINTA. Baik, pulang kepada Allah itu bukan hanya dengan mati Bapak dan Ibu, tetapi belajar mati sebelum mati. Ketika kita mau tidur, banyak pikiran, bisa tidur atau tidak? Ketika mau sholat, banyak pikiran, bisa khusyuk atau tidak? Berarti saat sholat, saat mau tidur, kita harus fokus kepada siapa? Allah. Ketika banyak hal ini dipikirkan, maka sholat menjadi kusut, bukannya khusyuk. Ketika tidur, sebelum tidur banyak pikiran, maka yang terjadi adalah mimpi dikejar kalong wewe. Bapak Ibu, kalong wewe itu mah cerita si Petruk ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita punya mata. Pernah kita syukuri? Sering atau jarang? Jarang. Ternyata mata ini dilindungi sama Allah. Ada di sini itu kerangka otak. Coba kalau kita tidak dikasih kerangka. Ibu pernah menangis? Ku menangis, geningnya ayat di Indosiar. Ya, coba kalau ibu nggak pernah menangis, atau bapak nggak pernah berkedip, betapa banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Pernah kita hitung? Kalaupun kita menghitung, tidak bisa menghitung satu persatu nikmat yang telah Allah berikan. Betul tidak? Kita bersyukur Allah memberikan pasangan hidup di saat bapak dan ibu sedang galau.
Siapa yang akan menjadi jodohku? Allah hadirkan suami dan istri yang sekarang. Ketika bapak ibu sedang galau, ingin memiliki keturunan, Allah berikan keturunan. Ketika bapak bingung bagaimana cara mencari nafkah, memberikan nafkah batin dan lahir kepada anak dan istrinya, Allah kasih pekerjaan. Dan kita pun senantiasa, ya Allah terima kasih, alhamdulillah. Tapi pertanyaannya, apakah pernah rasa syukur yang kita ungkapkan kepada Allah diiringi dengan rasa malu kepada Allah? Kenapa? Kita sadar, kita tahu diri, Allah telah banyak memberikan nikmat, tapi kita senantiasa bermaksiat di hadapan Allah. Inna rahmati taglibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Maka untuk kembali kepada Allah, sebelum yang kita dimatikan, diwafatkan, itu coba belajar terus kembali. Saat Allah memberikan nikmat dari masjid nanti pulang, ya, diberikan keselamatan, ungkapkan alhamdulillah ya Allah engkau telah memberikan keselamatan, tapi iringi dengan rasa malu. Kalau kita banyak dikasih nikmat tapi kita nggak punya malu kepada Allah. Begitu ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi bukan hanya sekedar mengungkapkan rasa kebahagiaan, tapi iringi dengan rasa malu. Kenapa? Karena kita banyak bermaksiat, tapi Allah masih memberikan nikmat. Itu kembali yang pertama. Berikutnya, tadi kata Ustadz Iwan, kata Ustadz Edwin juga, siap kita mati? Siap. Besok? Kata Ustadz Iwan pun tadi mengatakan, kita nggak bisa nolak. Ada di dalilnya, surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ada lagi di dalam surat An-Nisa 78. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Begitu pula di dalam surat An-Nahl 61. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Ya Allah, tolong jangan matikan aku besok, karena aku masih meninggalkan suami yang muda dan kaya. Nanti kalau dia nikah lagi bagaimana? Nggak bisa. Ya Allah, jangan wafatkan aku karena aku memiliki harta. Nanti kalau istriku ditinggalkan wafat, nanti nikah lagi dengan yang lebih ganteng daripada aku. Tidak bisa. Ya Allah, aku sudah tidak kuat dengan penyakit yang aku tanggung. Aku sudah tidak kuat dengan ekonomiku yang saat ini. Aku frustasi, aku ingin bunuh diri dan aku ingin segera mati. Tidak bisa. Karena kematian tidak bisa ditunda dan kematian tidak bisa dipercepat. Karena semua ada waktunya. Nggak boleh kita frustasi. Tadi kata Ustadz Edwin, di sini wajah bermasalah semua. Oh iya, kelihatan. Sama, saya juga bermasalah. Betul tidak? Tapi jangan sampai masalah yang saat ini kita terima itu menghilangkan kenikmatan solusi yang telah Allah berikan sebelum ini. Dulu saat ibu belum punya pasangan, dulu saat bapak belum punya pekerjaan, pusing kepalanya, batinnya pun sesak, tapi Allah kasih jalan keluar nggak? Begitupun masalah yang saat ini sedang terima, yakinlah Allah akan memberikan jalan keluarnya. Yakinlah bahwa Allah akan memberikan solusinya. Kembali kepada Allah. Kalau masalah yang saat ini kita terima, kita nggak mau kembali kepada Allah. Kalau masalah ekonomi yang mendesak, tidak mau kembali kepada Allah, lantas kita mau kembali ke siapa? Maka latih jiwa ini untuk kembali. Qalu inna lillahi wa
inna wa inna ilaihi raji'un. Kita yakini kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jangan sampai malaikat Israil, malaikat maut diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa kita nggak tahu jalan pulang. Kenapa? Allah sudah ngasih aba-aba, nih aku kasih sakit. Kamu pulangnya ke dokter, kamu pulangnya ke obat, atau pulang dulu ke Allah? Kalau saat sakit kita, aduh obat mana yang mempan, aduh dokter mana yang mempan, aduh tabib mana yang mempan, kita lupa kepada Allah. Lalu bagaimana saat nanti kematian menjemput kita? Mau kembali ke siapa? Ketika kita dihimpit dengan masalah ekonomi, listrik belum dibayar, tagihan anak SPP belum dibayar, kontrakan rumah belum dibayar, terasa rudak kita, ya Allah, iku maha hulu asa hayang pupus gitu kan. Akhirnya kasaha ieu kapinjol, dipinjol deui, nambut deui, akhirnya stres. Kenapa kita nggak mau kembali kepada Allah? Ustadz hese, ya karena balasannya surga. Tapi kalau tidak dilatih saat ini, mau kapan kita melatih diri untuk kembali kepada Allah? Ibu-ibu yang saya hormati, yang Allah muliakan, tidak ada kematian kecuali atas izinnya. Kita nggak tahu detik, menit, jam, hari, minggu apa Allah mencabut nyawa kita. Tapi yang pasti, mari kita latih diri ini untuk kembali kepada Allah. Saat Allah memberikan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita kembali kepada Allah. Kita datangin Allah kita. Bukankah kita itu mengatakan, ya Rabb, engkau maha rahman, engkau maha rahim, engkau maha kaya, engkau maha pemberi. Kita minta kepada Allah, engkau yang maha rahman, engkau yang maha memberi, engkau yang akan menyelesaikan masalahku. Aku menghadap kepadamu, aku memuja kepadamu. Kalau bukan kepadamu, kepada siapa lagi aku harus mengadu? Kalau bukan kepadamu, kepada siapa lagi aku harus meminta? Maka datangi Allahnya, kembali Allahnya. Ibu yang sedang konflik dengan anaknya karena beda sudut pandang, ibu nggak sabar. Ingat tadi kata Ustadz Iwan, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada satu yang sering kita lupakan. Selain kita mengajak kepada kebenaran, satu lagi, sing sabar. 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 Susah? Ya. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Dan mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya sabar dan salat itu berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Siapa yang khusyuk? Orang yang yakin. Kepada siapa? Kepada Allah, bahwa dia akan dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tuh sana. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, kita sedang sama-sama berjuang. Saya yang berbicara dengan masalahnya, bapak ibu yang duduk dengan masalahnya. Kalau nggak mau kembali kepada Allah, kita harus kembali kepada siapa? Sedangkan yang menolong Nabi Yunus saat beliau di dalam perut ikan, di dalam lautan, di tengah kegelapan malam, berhari-hari bahkan puluhan hari berada di dalam lautan. Siapa yang nolong? Allah. Kembali kepada siapa Nabi Yunus? Allah. Saat Nabi Yunus berada di dalam perut ikan, apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam? Kembali kepada Allah. Nabi Yunus tidak memikirkan bagaimana solusinya. Wah, ini saya harus keluar dari perut ikan. Ikan, keluarkan saya, ikan, keluarkan saya. Coba kalau Nabi Yunus gedor-gedor perutnya ikan. Lalu ikan itu mengeluarkan Nabi Yunus. Apa yang terjadi? Nabi Yunus akan tenggelam di lautan yang sangat dalam. Bisa jadi jasadnya hancur.
Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Apakah mencari solusi selain kepada Allah? Tidak. Apakah Nabi Yunus memikirkan masalah? Tidak. Ya Allah, gelap. Ya Allah, gimana kalau lapar? Ya Allah, gimana kalau haus? Ya Allah, gimana kalau rindu sama orang tua? Gimana kalau rindu sama anak? Tidak. Nabi Yunus tidak fokus kepada masalahnya. Nabi Yunus tidak fokus kepada solusi selain kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Berapa lama Nabi Yunus berdiam diri? Siapa yang bisa nolongin Nabi Yunus selain Allah? Gak ada. Apakah ada di sini yang masalahnya lebih berat daripada Nabi Yunus? Gak ada. Mudah gak bagi Allah untuk menolongnya? Mudah. Maka dari itu, kembali kepada Allah bukan hanya saat nanti ajal menjelang. Karena belum tentu Bapak dan Ibu, kalau diri tidak dibiasakan untuk pulang kepada Allah, saat disuruh untuk pulang dalam kematian, kita bingung mau kembali ke siapa, bingung mau kemana gitu kan. Karena tidak dibiasain kembali kepada Allah. Maka saat sholat ini adalah hal yang paling penting. Apa? As-salatu bima'na silatun waliqa'un baina 'abdi wa rabbi. Salat maknanya adalah silatun, hubungan, waliqa'un, pertemuan antara hamba dengan Rabbnya. Maka dari itu saat salat upayakan dari wudunya dulu, ya. Udah gitu salat saat takbir, rasakan, jiwai setiap takbir kita Allahu Akbar. Kita bukan berbicara, tapi kita sedang mengungkapkan dengan sepenuh jiwa, Engkaulah yang maha besar ya Rabb. Saat kita mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, kita sedang meminta, ya Rabb, aku mohon jauhkan aku dengan dosaku seperti Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Saat kita mengatakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, bukan hanya mulut sekedar bicara, tapi ada rasa ungkapan jiwa, ya Allah, Engkau yang maha besar, segala kemahabesaran adalah milikmu. Ada ungkapan jiwa. Coba rasakan bedanya, bedakan rasanya saat sholat kita kembali sepenuhnya kepada Allah. Kita membaca Al-Fatihah, kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Segala puji bagimu ya Allah, Rabb semesta alam. Engkau yang maha pengasih, Engkau yang maha penyayang, Engkaulah rajanya, hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Rabb. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Bayangkan kalau kita sholat terasa dilihat oleh Allah. Meskipun tak melihat Allah, tapi yakini Allah sedang melihat kita. Maka innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar ketika apa? Ketika sholat yang kita kerjakan menghadirkan Allah di dalam sholat kita. Tapi jangan harap sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar kalau ketika sholat lupa siapa yang disembah, lupa siapa yang diminta, lupa siapa Tuhannya. Bahkan yang ada ka'amin qa'imin hadduhu min sholatihi at-ta'abu wa nasabu. Banyak orang yang sholat tapi hanya mendapatkan lelah dan penat. Terakhir dari saya, yuk ibu-ibu latih kembali kepada Allah di dalam sholat kita. Latih kembali kepada Allah saat kita diterima ujian. Baik berupa sakit, kekurangan rezeki, ekonomi, dan lain sebagainya, balikin kepada Allah. Sehingga akhirnya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewafatkan kita dalam kondisi kita ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada kita. Karena waktu, insya Allah lain waktu kita lanjutkan kembali.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.